Monggo, mulai lagi. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Monggo teman-teman sekalian, bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati dan saya muliakan, kita lanjut lagi pembacaan dari Dhawabit fir Riba oleh Syekh Al-Ustadz Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaiki hafizahullah ta'ala. Masuk kepada Dhawabit ke-10 atau kaidah ke-10 tentang pembagian atau mungkin klasifikasi barang apa saja yang ditimbang dan barang apa saja yang ditakar menurut ketentuan Nabi SAW. Ketentuan yang ke-10 atau kaidah yang ke-10, maka nafi ahdin Nabi SAW inda ahdil Madinati makilan fahuwa makil. Barang ribawi yang di masa Nabi SAW menurut penduduk Madinah adalah ditakar, maka sampai sekarang ketentuannya dia ditakar. Saya ulangi. Jadi kita tahu barang ini ditakar ataukah ditimbang, dirujuk kepada dulu di zaman Nabi itu gimana. Barang ribawi yang di zaman Nabi SAW inda ahdil Madinah, menurut penduduk Madinah makilan, sesuatu yang ditakar, fahuwa makil, maka dia masuk kategori barang ribawi yang ketika ditukar ukurannya harus sama adalah dengan ditakar, tidak boleh dengan ukuran lain. Wa makana fi ahdin Nabi SAW inda ahli Makkah mauzunan fahuwa mauzunun ila yaumil qiyamah. Dan barang ribawi yang di zaman Nabi SAW secara ketentuan menurut penduduk Mekah adalah ditimbang, bukan ditakar, maka juga harus dengan ketentuan ditimbang sampai hari kiamat. Ya, jadi ukurannya dikembalikan kepada urfnya dulu ahli Madinah dengan ahli Makkah gimana. Oh, menurut mereka barang-barang ini biasanya adalah ditakar. Menurut mereka barang-barang ini adalah ditimbang. Hadha ad-dhabit arada an yubayyana laka ma huwa asy-syai'ul ladzi yuthbatu bil kail. Ketentuan ini atau kaidah ini ya dimaksudkan dengannya untuk menjelaskan kepada Anda, kepada kita semua, apa saja sih barang-barang yang ketentuannya pengukurannya dengan cara ditakar. Sebaliknya, wa ma huwa syai'ul ladzi yuthbatu bil wazn, dan barang apa saja sih yang ketentuannya dengan cara ditimbang ukurannya. Yakni indama tubadil ribawiyan bi jinsihi nashtaritul mi'yar asy-syar'i. Yaitu yang dimaksudkan adalah ketika Anda atau kita ingin menukar barang ribawi dengan jenis yang sama, yang dipersyaratkan adalah dengan standar ukuran secara syariat. Wa ma huwa syai'ul ladzi mi'yaruhul kail. Apa saja sih barang-barang yang standar ukuran syariatnya dengan ditakar, dan apa saja yang standar ukurannya dengan ditimbang. Fanaqul anna hadzal dhabit tahtahu dhawabit. Maka kita katakan dhabit ini di bawahnya juga ada dhabit yang lain, juga ada ketentuan-ketentuan yang lain. Di bawahnya punya turunan kaidah-kaidah yang lain. Ya. Apa saja? Disebutkan ada turunannya dari kaidah yang ini, ada 3 kaidah yang lebih sempit lagi, lebih rinci lagi. Yang pertama, jami'ul hubub makilah. Semua bentuk biji-bijian, barang biji-bijian adalah ditimbang, ditakar. Jadi semua barang ribawi yang berupa biji-bijian maka dengan ditakar. Wa tashmalu asya' katsirah, dan ini mencakup benda-benda yang ragamnya banyak. Bur, gandum halus, syair, gandum kasar, dzurrah, jagung, dakhan, jawawut ya. Saya juga sebagian barang itu belum pernah lihat fisiknya kayak apa. Adas, kacang-kacangan. Nah, ini kan biji-biji, dia berupa biji-bijian, maka dia masuk kaidah jami'ul hubub makila. Semua barang ribawi berupa biji-bijian, maka standar syar'inya harus dengan cara ditakar. Kemudian
Jami'ul ma'i'at makilat. Semua barang riba berupa cairan, maka ukurannya dengan juga ditakar, bukan ditimbang. Contohnya al-halib, ya. Contohnya adalah susu murni, ad-duhun minyak, laban, yes, hampir yogurt, ya, seperti yogurt itu. Jadi laban itu adalah susu yang sudah agak dikentalkan seperti ya, yogurt itu. Al-asal, kemudian juga madu, ya. Nah, mungkin jenengan masih bertanya-tanya kenapa barang ini masuk. Lagi-lagi kita kembalikan bahwa penulis menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, saya tidak tahu ustaz-ustaz kita di Indonesia, Ustaz Arifin, Ustaz Erwandi dan yang lainnya, saya kurang paham mereka lebih menguatkan pendapat yang mana. Apakah juga sama menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah? Berarti konsekuensinya kalau tukar madu dengan madu, susu dengan susu juga masuk barang ribawi. Berarti harus sama dan ukurannya juga harus sama dan harus langsung. Kenapa? Karena menurut Ibnu Taimiyah hal-hal tadi ilahnya adalah sebagai makanan dan bisa ditakar atau ditimbang. Selagi dia adalah sebuah makanan dan bisa ditakar atau bisa ditimbang, maka dia masuk kategori barang ribawi. Kecuali barang-barang yang dia makanan tapi tidak ditakar, tidak ditimbang, tapi bijian, ya, maka dia tidak masuk kategori barang ribawi. Ya. Jadi semua yang cairan, susu murni, minyak, ya, dan juga yogurt, kemudian madu, ini semua ukuran syar'inya adalah dengan ditakar, literan, ya, pokoknya 1 liter, ya, atau ukuran yang lain selain liter, ya, dengan mud atau dengan sa'. Indama tubadilul asal bil asal, ketika Anda tukar madu dengan madu, maka hendak ukurannya dengan ditakar. Ketika Anda tukar jagung dengan jagung, pengukurannya yang syar'i dengan ditakar. Kemudian ketentuan kaidah turunan yang ketiga, jami'ul ma'adin mauzunat. Semua, ya, barang tambang, ya, semua barang tambang, semua logam, ya, maksudnya semua logam adalah dengan ditimbang. Contohnya besi, ya, kuningan, tembaga, itu apa? Ditimbang, bukan ditakar. Hada ala madhab, ini menurut, ya, pendapat dalam mazhab Hambali. Wa illa fa'ala sahih la yajri riba illa fi dhahabi wal fiddati minal ma'adin. Nah, adapun pemasukan barang seperti tadi besi, tembaga dan juga kuningan, Syekh Khalid menjelaskan ini jika kita menengok kepada pendapat mazhab Hambali. Adapun kalau kepada pendapat yang lebih dikuatkan oleh beliau, maka tidak berlaku riba. Karena riba hanya berlaku pada emas dan perak, karena dia sebagai alat tukar, sebagaimana yang dikuatkan oleh beliau merujuk pada pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian ketentuan kaidah turunan yang selanjutnya adalah asy'aru wa nahwuhu minal mauzunat. Barang-barang seperti rambut wol, rambut onta, kemudian katun, kemudian juga harir atau sutra, itu ukurannya adalah dengan ditimbang. Ukurannya adalah dengan ditimbang, bukan dengan ditakar. Bukan dengan ditakar. Ini menurut Ibnu Taimiyah harusnya masuk enggak ini? Masuk barang riba enggak? Harusnya enggak, ya. Jadi perlu kita perhatikan juga. Jadi Syekh Khalid Musyaikih kadang beliau menyebutkan sesuatu yang beliau sudah marjuhkan, dianggap lemah tapi masih diambil contohnya di sini. Ya, padahal beliau lebih menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah gitu. Harusnya ini tidak masuk biar tidak buat kita bingung gitu. Kan beliau sudah merajihkan yang ini, kenapa ini masih disebutin lagi? Nah, ini makanya saya perlu arahkan. Jadi barang-barang seperti wool, seperti rambut onta yang digunakan nanti dirajut jadi kain dan seterusnya, ini kalau menurut Ibnu Taimiyah enggak masuk barang riba. Kenapa? Karena dia bukan alat tukar, juga bukan makanan. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dia masuk barang riba karena ilahnya dia ditimbang. Ya, saya perlu tegaskan agar kita tidak agar tertata
tertata pikirannya, karena tadi sejak awal Syekh Khalid lebih menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa masih menyebutkan yang lain? Ya agar kita sortir bahwa ini maksudnya beliau menjelaskan ini kalau menurut pendapat mazhab Hambali. Ya normal lah, karena beliau tinggal di suatu daerah yang memang mayoritas mereka memeluk mazhab Hambali. Jadi beliau jelaskan agar orang-orang yang baca bisa paham, walaupun beliau lebih menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian at-tamru wa nahwuhu makil. Adapun kurma dan yang semisalnya dia adalah ditakar. Ma sabaqa min ad-dawabit tubayyinu laka ma huwa makil wa ma huwa mauzun. Ya, apa yang telah lampau dari pembahasan kaidah-kaidah tadi, dawabit tadi itu memberikan penjelasan kepada kita klasifikasi mana sih barang-barang yang harusnya ditakar, mana barang-barang yang harusnya ditimbang. Ad-dhabit yaqul anna ma kana fi ahdin Nabi SAW makilan inda ahli Madinah fahuwa makil ila yaumil qiyamah. Jadi ketentuannya tadi kan bahwa barang apa saja yang di zaman Nabi SAW adalah ditakar menurut penduduk Madinah, maka juga harus ukurannya dengan ditakar sampai hari kiamat. Sebaliknya juga menurut penduduk Mekah adalah ditimbang, maka juga harus ditimbang sampai hari kiamat. Anta idza ta'amaltal makilat fi ahdi Nabi. Kalau Anda memperhatikan barang apa saja yang dahulu ditakar di zaman Nabi SAW, maka Anda akan mendapati bahwa yang ditakar di zaman Nabi SAW menurut penduduk Madinah adalah biji-bijian, kemudian juga benda-benda cair. Dan apa saja yang mauzun, yang ditimbang menurut penduduk Mekah di zaman Nabi SAW, maka Anda akan mendapati al-ma'adin, yaitu barang-barang logam, itu semuanya ditimbang, bukan ditakar, emas dan perak. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar, dan semakin menegaskan tentang pendapat ini hadisnya Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, al-mikyalu mikyalu ahlil Madinah. Takaran itu menurut takarannya penduduk Madinah, wal mizanu mizanu ahli Makkah, dan timbangan itu menurut timbangannya penduduk Makkah. Jadi kalau menurut kaidah tadi berarti semua barang yang sifatnya biji-bijian itu ditakar, benda cair itu ditakar, logam baru ditimbang. Nah, tapi kan itu tadi untuk barang-barang yang memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dan dikiaskan nanti dengan barang yang lain. Cuman ada juga barang yang lain di zaman Nabi nggak ada. Tapi kita punya urf yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Seperti di tempat kita ya, tadi sagu, kemudian beras, jagung, zaman Nabi nggak ada. Tapi dia masuk kategori pada biji-bijian, ya, masuk kategori pada biji-bijian. Kalau menurut kaidah yang tadi, selagi dia biji-bijian, berarti harusnya cara menukarnya untuk tidak terjadi riba harusnya juga dengan ditakar. Tapi ada pendapat yang lain. Aku membaca bawahnya, wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, adz-dzahabu wal fiddah mauzunan, emas dan perak dia dengan ditimbang. Wal asnaful arba'ah al-baqiyah makilah. Adapun 4 barang sisanya, kurma, bur, syair dan garam, itu ditakar. Wa ma ada dzalika narji'u fihi ilal urf. Adapun yang selain itu dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf, kebiasaan masing-masing yang berlaku di satu daerah. Saya ulangi. Di sini berarti ada 2 pendapat tentang bagaimana cara mengembalikan suatu barang ribawi itu untuk dikembalikan kepada ukuran standar syar'inya gimana. Pendapat pertama adalah ya tadi dikembalikan pada ukuran ahli Madinah atau ahli Makkah, yang kesimpulannya adalah semua barang berupa biji-bijian adalah ditakar, semua yang cair adalah ditakar juga, kecuali yang logam ditimbang. Tapi ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan yang dikembalikan kepada ukuran penduduk Mekah, ukuran penduduk Madinah, yaitu emas dan perak itu ditimbang, 4 barang sisanya itu ditakar, tapi barang-barang yang lain yang tidak disebutkan dalam nas itu dikembalikan secara urf. Nah, urfnya kita beras apa? Apakah ditimbang ataukah ditakar? Kebanyakan di sini ditimbang. Tapi ya ini bukan dalam rangka tarjih ya, menguatkan mana pendapat yang lebih kuat ya, karena saya tidak punya kapasitas untuk itu.
Tapi untuk lebih aman, ya, lebih aman biar terlepas dari riba, lebih afdalnya dikembalikan kepada ukuran sebagaimana kaidah tadi, bahwa yang penting setiap yang butiran atau setiap yang bijian adalah ditakar. Kalau ditakar itu lebih selamat dari apa? Potensi kembali kepada riba, karena ada yang memutlakkan itu. Tapi ada juga, kita tidak pungkiri, itu dikembalikan kepada urf. Kalau urf kita ternyata di sini di Jogja itu rata-rata beras itu ditimbang bukan ditakar, ya menurut sebagian ulama ini ketika jenengan tukar beras sekilo dengan sekilo itu masih boleh, tidak terjadi riba, ya. Cuma nanti urufnya kan akan beda-beda. Kalau di Jakarta kalau nggak salah literan, ya. Jawa Barat literan. Jadi lebih amannya dikembalikan ke liter. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada sisa sedikit, saya lompati. Kita berpindah ke ketentuan yang ke-11. Ad-dhabitul hadiyah asyara. Ketentuan yang ke-11, kullu ma haruma fihi tafadul haruma fihi nasa'u lal 'aks. Kullu ma haruma fihi tafadul haruma fihi nasa'. Semua model pertukaran barang ribawi yang diharamkan adanya lebihan, maka pengakhiran juga dilarang. Tapi tidak sebaliknya. Saya ulangi, kaidahnya adalah semua barang ribawi yang ditukar yang dipersyaratkan harus sama, tidak boleh ada lebihan, maka juga dilarang tidak boleh diakhirkan. Tapi tidak sebaliknya. Maksudnya gini, kalau kita nukar dua barang ribawi yang sama jenisnya kan dipersyaratkan harus sama, tidak boleh ada lebihan. Kalau dilarang adanya lebihan, ya harus sama, berarti juga dilarang untuk diakhirkan, ya, dua-duanya terlarang. Tapi kalau kita menukar dua barang yang mana pelarangannya hanya pengakhiran saja, bukan berarti kelebihan juga dilarang. Bisa paham ya? Ya, masih fokus deh ini. Taib. Jadi setiap barang yang diharamkan atau setiap pertukaran yang diharamkan adanya tafadul, saling berlebihan, berarti kan ini ketika jenisnya sama. Jenisnya sama kan harus sama ukurannya, nggak boleh ada lebihan. Maka pengakhiran juga tidak boleh. Maksudnya ketika pertukaran itu dilarang adanya riba fadl, maka adanya riba nasi'ah juga dilarang. Tapi tidak sebaliknya. Maksudnya pertukaran yang dilarang di situ adanya nasi'ah, riba nasi'ah, belum tentu juga dilarang adanya riba fadl. Mudah sebenarnya. Kalau jenengan nukar rupiah dengan rupiah, maka dilarang adanya lebihan, juga dilarang adanya pengakhiran. Tapi kalau jenengan tukar rupiah dengan dolar, dilarang adanya pengakhiran, tapi belum tentu dilarang adanya lebihan. Justru boleh adanya lebihan. Gimana? Itu yang dimaksud dalam kaidah ini. Ada yang masih bingung? Tidak ya? An-nasa akhirnya takhir, itu riba nasi atau artinya riba pengakhiran. Mata ya harumut tafadul, kapan ya transaksi itu diharamkan adanya lebihan, yaitu ketika jenis barang yang ditukar itu sama, maka juga dilarang pengakhiran. Contohnya emas dengan perak, emas dengan emas diharamkan adanya lebihan, maka tidak boleh kita menjual 100 gram emas dengan 120 gram emas. Dilarang adanya lebihan. Ketika dilarang adanya lebihan, juga dilarang adanya pengakhiran. La yajuzu laka an tabi'a dzahaban bi dzahabin muajjal. Anda tidak boleh menjual emas dengan emas diakhirkan. Sudah diterima satu, yang satu transaksi yang menyerahkannya belakangan, ya, atau dua-duanya belakangan. Itu tidak boleh. Lal aks, tapi tidak sebaliknya. Faqad yahrumut ta'khir lakin la yahrumut tafadul. Terkadang ada transaksi yang diharamkan hanya pengakhiran saja, tapi pelebihan dibolehkan. Ya seperti tadi, nukar emas dengan perak, diakhirkan nggak boleh, tapi boleh ada lebihan. Real dengan rupiah, real dengan dolar, diakhirkan nggak boleh, tapi lebihan boleh. Zahab bi fiddah, misalnya emas dengan perak, diakhirkan itu haram,
disyaratkan untuk langsung, lakin at-tafadul laisa muharraman, tapi ada lebihan itu bukan suatu yang terlarang. Maka boleh Anda menjual 100 gram emas dengan 200 gram dari perak. Baik, kita berpindah ke kaidah yang ke-12. Berpindah ke kaidah yang ke-12. Apa itu? Marah itu? Marah. Ya, kaidah yang ke-12, az-ziyadatu fid daini muqabil. Az-ziyadatu fid dain muqabilul ajal riba. Pertambahan dari utang ya, sebagai timbal balik dari tempo yang diberikan adalah riba. Pertambahan dari utang, pembayaran utang, gara-gara timbal balik dari tempo yang diberikan, penguluran masa pembayaran, ini riba. Fulan minjemin uang 1 juta, nggak bisa bayar, dikasih tempo penguluran waktu pelunasan 1 pekan lagi. Gara-gara ditambahi pelunasan 1 pekan, nanti bayarnya tambah, maka tambahnya itu adalah riba. Nah, ini sebenarnya pada pembahasan riba dain ya, tapi oleh beliau dimasukkan sebenarnya kaidah-kaidah tadi itu pembahasan tentang riba buyuk, yaitu riba yang berkaitan dengan tukar menukar, jual beli. Tapi kaidah ini sebenarnya menjelaskan tentang riba duyun, yaitu riba utang piutang. Karena pembahasan riba itu ada 2, ada riba buyuk sama riba duyun. Riba yang berkaitan dengan tukar menukar barang dan riba yang berkaitan dengan didasari karena utang. Tapi beliau tetap memasukkan juga di sini karena mungkin masih masuk pada rumpun kaidah tentang riba. Hadza riba jahiliyah. Ini yang seperti ini adalah riba jahiliyah. Kana yuqrid ar-rajul, misalnya orang memberi pinjaman kepada seseorang, wa inda sadad, ketika datang pelunasan dia mengatakan imma antufiya wa imma anturbi. Nah, kamu punya opsi. Orang ngasih pinjaman ke orang, ketika datang waktu pelunasan didatangi. Kamu tak kasih 2 opsi. Kamu bayar sekarang atau kamu ngasih riba. Maksudnya kamu perpanjang tenggat pembayarannya, saya kasih tempo penguluran tapi kamu beri tambahan. Yukriduhu 100 gram min dhahab, diberi utangan 100 gram dari emas. Ketika dia pembayaran, dia mengatakan kamu bayar sekarang atau silahkan kamu tambah. Nah, pertambahan karena apa? Karena perpanjangan tempo pembayaran tadi adalah riba. Ini sudah insyaallah sudah ma'ruf, semua sudah tahu. Baik. Kaidah ke-13. Kaidah ke-13. Idza ta'adzara at-tasawi fi ribawi min jinsin wahidin li sababin fil jinsi aw li sababin kharijin lam tasihhal mu'awadah. Jika tidak mampu atau tidak memungkinkan adanya tidak memungkinkan adanya kesamaan atau kesetaraan ukuran dalam pertukaran barang ribawi dengan satu jenis yang sama, karena sebab dari jenis barang itu sendiri atau sebab lain atau faktor lain di luar barang itu, maka tukar menukarnya tidak sah. Saya ulangi, jika ada pertukaran 2 barang ribawi yang satu jenis, tapi pertukaran ini ternyata susah atau mustahil untuk terjadi kesamaan ukuran, entah karena jenis barang itu yang menjadikan tidak bisa ditukar dengan ukuran yang sama, atau gara-gara ada faktor di luar itu yang menjadikan tidak bisa untuk ditukar dengan ukuran sama, maka kalau dipaksakan tetap ditukar, maka akan terjadi riba. Gimana gambarannya? Kita akan baca. Li'annahu idza tahadal jinsur ribawi yushtaratu tasawi. Karena tadi kaidah yang kita bahas sebelumnya, kalau jenis barang sama disyaratkan harus sama ukurannya dan harus langsung. Idza ta'adzara at-tasawi fil ribawi min jinsin wahidin li sababin fil jinsi aw bi sababin kharijin lam tasihha al-mu'awadhah. Ya. Kalau tidak memungkinkan adanya kesetaraan dan kesamaan ukuran dalam barang ribawi dari jenis yang sama yang ditukar karena sebab barang itu sendiri atau sebab di luar dari barang itu, maka menjadikan tukar menukarnya tidak sah dan terjadi riba. Sebagaimana telah lalu disebutkan syaratnya penukaran harus ukuran sama, harus langsung. Kalau tidak memungkinkan hal itu, maka terjadi riba. Contohnya, tabi'
indama tabi'u khubza burrin bi burrin, ketika Anda menukar roti yang terbuat dari gandum ditukar dengan gandum. Ketika jenengan menukar nasi ditukar dengan beras. Jadi basicnya dia dari bahan yang sama, kemudian yang satu kemudian sudah berubah wujud karena faktor luar, dimasak atau karena faktor yang lain. Jenengan tukar beras dengan nasi yang udah kering karak ditukar dengan beras. Nah, ini basicnya sama-sama dari beras, cuman yang satu udah berubah wujud, dan ketika dipaksakan ditukar, nggak mungkin ada kesetaraan di situ. Atau nukar tadi roti yang dibuat dari gandum ditukar dengan gandum, walaupun rotinya yang jadi itu dari gandum ukuran 1 mud dengan gandum mentah yang ukuran sama-sama 1 mud, tapi kesetaraannya tidak bisa terjadi. Ketika tidak mungkin terjadi ini, maka terjadi riba. Huna yata'adzaru tasawi, ketika Anda menukar roti dari gandum dengan gandum itu sendiri yang masih mentah, ini tidak mungkin untuk bisa ditukar karena kesetaraan ukuran tidak bisa terwujud. Li'annal burra yukal lakinnal khubza la yumkinu an takilahu. Karena gandum itu ukurannya dengan ditakar, sedangkan sudah jadi roti bukan ditakar lagi, Wa sayati hukmu ma idza kharaja ribawi 'anil kaili awal wazn bisun'ah. Dan nanti akan ada penjelasan rinci di kaidah setelahnya. Gimana sih statusnya jika suatu barang ribawi dia sudah berubah wujud menjadi wujud yang lain gara-gara proses produksi? Apakah masih tetap berlaku hukum riba di situ ataukah tidak? Hal yabqa 'ala ribawiyatihi, apakah masih tetap hukum ribanya berlaku ataukah tidak? Hada maudhi'u khilaf. Para ulama di sini berbeda pendapat. Al-muhim annaka 'indama tubadilu khubza burrin bi burrin naqulu anna tasawi huna muta'adzir. Poinnya adalah kalau kita menukar satu roti yang terbuat dari gandum dengan gandum di sini nggak mungkin untuk bisa sama. Nah, di sini ulama khilaf. Ada yang mengatakan nanti tidak masalah ditukar karena ketika sudah dimasak dia sudah menjadi berubah jadi jenis yang lain. Ada yang mengatakan enggak, dia masih jenis yang sama walaupun berubah wujudnya. Nah, bagi yang mengatakan itu masih jenis yang sama, berarti berlaku riba di situ. Kalau dipaksakan tukar roti dengan gandum, atau jenengan tukar nasi kuning 5 porsi dengan beras 2 kilo. Bagi yang berpendapat itu tetap masih sebagai barang ribawi, maka tidak boleh. Tapi barang siapa yang mengatakan itu sudah berubah wujud sehingga sudah berbeda jenis, maka boleh. Nah, nanti kita akan tahu siapa yang berpendapat demikian. Baik. Masih fokus atau budet? Berapa persen kira-kira? 70% lebih paham ya? Insyaallah ya, gampil ya. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Ini suasananya rada hot ini, kemeringat. Baik. Ketentuan ke-14. Kullu syai'aini jama'ahuma ismun wahidin min aslil khilqah fahuma jinsun wahidun. Setiap dua hal atau lebih setiap dua hal barang atau lebih yang dihimpun dan dikumpulkan oleh satu nama yang sama, maka dia berasal dari hal yang sama, kita katakan itu sebagai jenis yang satu. Saya ulangi. Jika ada dua hal atau dua barang atau lebih, tapi dua barang atau lebih ini dikumpulkan oleh tes 1, 2, 3 lancar. Ya, dua barang atau lebih dia dikumpulkan atau di bawah nama yang sama dari asal yang sama, maka masih kita katakan dia sebagai satu jenis yang sama. Maka jenis itu adalah ma lahu ismun khas yashmalu anwa'an. Maka jenis itu adalah
suatu barang yang punya nama tertentu yang mencakup tipe dan beberapa macam yang lain. Jadi satu nama yang mencakup beberapa ragam atau macam itu masih dikatakan satu jenis. Ragam-ragamnya ini ya masih di bawah satu jenis yang sama. Mudahnya ginilah ya, tadi kayak jenisnya kurma, ragamnya ada sukari, ada ajwah, ada naghal, ada tunis dan yang lain. Tunis dan macam-macam ini ragam macamnya, tapi dia masih berada di payung nama yang sama, yaitu kurma. Ya. Kemudian juga beras ada punya ragam yang bulog, C4, C1, raja lele dan seterusnya. Ini namanya anwa, ragam. Dia masih di bawah satu payung yang sama, yaitu jenis beras. Mudahnya gitu. Adapun ragam huwa syamil li asya' mukhtalifah bi ashkhasiha. Adapun ragam itu adalah yang mencakup beberapa item yang berbeda, yang punya karakter atau bentuk yang berbeda-beda. Ya, ini Muhammad gimana? Saya kadang susah untuk bagaimana cara menyampaikan informasi ini biar bisa diserap dengan mudah. Itu membahasakannya kadang susah. Pokoknya gampangnya gini lah. Kalau tadi kurma punya banyak ragam, nah, ragamnya sukari dan seterusnya. Beras punya banyak ragam. Nah, dari masing-masing ragam ini, misalnya beras di antara ragamnya adalah rojo lele. Nah, rojo lele ini kemudian nanti dibungkusin satu, itu namanya item, atau di sini disebutkannya an-nau, gitu. Nah, tujuannya apa sih, Bapak-bapak sekalian? Saya nggak baca semua nanti. Kalau saya baca malah nanti saya bingung. Poinnya saya pengen sampaikan gini. Jadi ulama membahas seperti ini. Poinnya adalah untuk kita tetap mengetahui selagi jenisnya sama, walaupun ragamnya beda, itu tidak pengaruh persyaratan penukarannya harus langsung dan harus ukurannya sama. Walaupun itu sebenarnya kaidah yang tadi sudah disebutkan berulang-ulang, tapi ini disebutkan lagi untuk penegasan. Jadi misalnya panjenengan punya kurma ajwa, yang satu punya sukari, ya, selagi selagi dia masih di bawah jenis yang sama yaitu kurma, cara nukarnya tetap wajib langsung dan wajib ukuran sama. Walaupun yang satu jenengan punya sukari, yang satu punyanya kurma Mesir, tetap harus ukurannya sama. Kalau pengen tidak merasa terdolimi, ya tadi yang jelek dijual dulu untuk apa? Untuk memberi yang ini. Nah, kalau ragamnya beda saja, yang penting masih di bawah jenis yang sama, tetap dipersyaratkan harus ukurannya sama dan langsung. Apalagi yang ragamnya sama, dia masih di bawah jenis yang sama. Contohnya di bawah jenis yang sama, jenisnya kurma, ragamnya adalah sukari. Jadi kan punya sukari A, sukari B, sukari C, masih ragamnya sama-sama sukari, dan sama-sama sukari di bawah jenis yang sama. Maka kalau tadi agak beda ragamnya aja tetap dituntut dua syarat, apalagi jika ragamnya masih satu nama yang sama. Semoga bisa dipahami. Saya pindah ke ketentuan yang ke-15. Ketentuan yang ke-15. Furu'ul ajnas idza bi'at bi jinsiha ushturita fiha at-tasawi fi sifatil maqsudati bil aqdi. Cabang dari suatu jenis barang ribawi jika ditukar atau dijual dengan jenis yang sama, dipersyaratkan adanya kesamaan dalam spesifikasi atau dalam karakter atau dalam sifat yang dimaksudkan dalam akad tersebut. Saya ulangi. Jika ada satu barang jenis ini, jenis barang tertentu, misalnya gandum atau kurma atau gandum atau mungkin beras. Beras ini juga punya cabang dari jenisnya. Cabang dari jenis beras tadi. Cabang dari jenis ini jika dijual atau ditukar dengan masih jenis yang sama-sama beras atau sama-sama gandum, itu dipersyaratkan adanya keserupaan sifat dari benda yang saling ditukar yang sama-sama satu jenisnya tadi, sama-sama beras atau sama-sama gandum. Nah, dengan kita baca contohnya kita paham. Daki kulbur,
bubuk gandum. Jika dijual dengan bubuk gandum, harus dipersyaratkan tingkat kehalusannya sama. Jadi tingkat kehalusannya harus sama. Fala yajuzu bai'u sa'in min daqiqil burri bi sa'in min juraishin. Ya, maka tidak boleh Anda menukar takarannya sama, 1 sok gandum tapi dengan tingkat kelembutannya namanya dakik. Dakik itu tepung yang udah udah lembut. Tepung gandum tapi udah lembut. Kalau jenengan mau tukar walaupun dengan jenis yang sama-sama gandum, maka juga harus yang sudah level dakik, yaitu yang sudah lembut. Tidak boleh dengan yang levelnya jurais. Jurais itu adalah butiran gandum yang masih kasar. Nah, jadi kalau kita tarik dalam contoh kasus di tempat kita, misalnya jenengan mau tukar beras, ya, beras yang sudah gilingan sudah jadi beras, kemudian jenengan tukar dengan tepung beras, walaupun sama-sama 1 liter, nggak boleh. Harus apa? Harus level sifatnya sama. Kalau mau tepung ya tepung, ya, walaupun sama-sama beras. Tapi kan di situ tingkatnya beda. Yang satu masih bentuk beras, atau barangkali yang sudah pecah-pecah itu namanya apa? Menir. Ya. Yang menir mau ditukar dengan yang tepungnya, tetap nggak boleh. Kalau menir ya dengan menir, beras yang masih belum diproses ya sama dengan beras dengan belum diproses. Kalau yang tepung ya harus dengan tepung. Tapi kalau level sifatnya beda, yang ini kok lembut, yang ini kasar, itu masuk pada apa? Pada akad yang mengandung riba. Fa inda matabi'u hintah bi hintah. Kalau Anda menjual jenis ragam gandum, ragam namanya hintah dengan hintah, ma'iyah dengan ma'iyah dan semisalnya, sebagaimana penjelasan yang lalu, tidak ada dampak pada perbedaan ragam. Perbedaan ragam, ya, yang penting jenisnya sama, tidak mempengaruhi, tetap harus apa? Tetap harus ukurannya sama dan juga harus langsung. Ukurannya sama langsung dan juga sifat-sifatnya juga harus sama. Tayyib. Ada yang agak kurang ini, saya ulangi. Kalau enggak saya lanjut ke ketentuan ke-16. Lanjut ini? Lanjut ya. Ketentuan ke-16. Ad-dhabitus sadis asyar. Kaidah ke-16. Nah, ini kembali membahas pada kaidah yang sebelumnya, yang kaidah 13. Yang jika ada 2 jenis barang ribawi yang ditukar dan tidak memungkinkan atau mustahil untuk sama, maka berlaku riba. Itu tadi ketika roti ditukar dengan gandum, walaupun asalnya dari gandum, tapi udah berubah bentuk. Penjelasannya ada di kaidah nomor 16. Ma kharaja 'anil quti bisun'ah falaysa biribawiyyin bal huwa jinsun qa'imun binafsih. Ini tentunya hadza dhabit 'inda Syekhul Islam. Ini adalah kaidah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma kharaja 'anil quti bisun'ah, yaitu suatu barang ribawi yang sudah keluar dari status dia bahan makanan pokok menjadi model atau bentuk yang lain karena proses pengolahan, maka dia sudah bukan barang ribawi lagi. Bal huwa jinsun qa'imun binafsih, tapi dia menjadi jenis yang khusus yang berdiri sendiri. Jadi ketika ada barang ribawi yang sudah keluar dari bentuk asalnya gara-gara pemrosesan atau pemasakan, maka dia sudah bukan masuk kategori dari barang asal tadi, tapi dia sudah jadi jenis yang berdiri sendiri. Ini ketentuan menurut Ibnu Taimiyah. Hadza dhabit 'inda Syekhul Islam. Ini ketentuan menurut Syekhul Islam. Kemudian Syekh Khalid Musyaikih tidak lupa beliau menyebutkan juga sudut pandang lain dari pendapat mazhab, yaitu pendapat mazhab Hambali yang mayoritas berada di Saudi. Ammal masyhuru minal mazhab, adapun pendapat yang tenar menurut mazhab Hambali, huwa annahu laisa ala itlaqih, tidak dipahami mutlak demikian. Yaitu maksudnya tidak harus atau tidak mesti suatu barang ribawi yang sudah berubah wujud
langsung dia merubah wujud menjadi jenis tersendiri sehingga tidak ada masalah untuk ditukar, ditambah, ditunda, tidak ada masalah. Tidak dipahami demikian sebagaimana pemahaman Ibnu Taimiyah, tapi perlu perincian ya. Makanya dirinci menjadi dua bagian menurut apa? Sudut pandang mazhab Hambali. Kalau menurut sudut pandang Ibnu Taimiyah, pokok men sudah dimasak, sudah diproses jadi wujud yang lain, ya udah, dia sudah jadi jenis yang lain. Maka ketika ditukar sakarepmu, mau ditukarnya ditunda, mau ditukarnya ada lebihan, nggak terjadi riba. Tapi kalau menurut mazhab Hambali tidak mutlak demikian bisa dipahami, tapi perlu dirinci. Ada dua kemungkinan. Pertama, mubadalatuhu bijinsin akhar, yaitu ketika saling tukar menukar dengan jenis yang lain. Wa in kana asluhuma wahidan, walaupun asal dari dua jenis lain itu dari benda yang sama atau dari barang yang sama, maka yang demikian boleh. Contohnya mubadalatu khubzin biharisa, seperti orang mau tukar roti dengan bubur. Roti yang terbuat dari gandum itu namanya khubz. Adapun harisah adalah bubur yang terbuat dari gandum. Dua-duanya asalnya dari gandum, tapi diproses keluar menjadi wujud yang berbeda. Kalau yang seperti ini, menurut dalam mazhab Hambali boleh, tidak apa-apa untuk tukarnya ditunda atau dilebihkan, tidak ada masalah, karena dua-duanya sudah berubah wujud. Seperti kalau di kita mau tukar nasi kuning dengan bubur sumsum yang terbuat juga dari tepung beras, tidak ada masalah karena dua-duanya sudah berubah wujud. Adapun yang kedua, mubadalatu bijinsin mithlihi, yaitu ditukar dengan barang asalnya, dengan jenis semisalnya, seperti bukan jenis semisal, tapi ditukar dengan barang yang sama setelah proses. Kamubadalati khubzin bi khubzin, seperti roti dengan roti. Jadi ditukar dengan wujud yang sama setelah keduanya berubah dari asal yang sama. Au harisah biharisah, atau pertukaran bubur gandum dengan bubur gandum. Kalau yang seperti ini nashtaritu tasawi, ini masih dipersyaratkan untuk ukurannya sama. Ini menurut sudut pandang dalam mazhab Hambali dibedakan. Kalau ketika dua barang yang berubah itu berubah menjadi dua wujud yang berbeda, walaupun asalnya sama, boleh, silahkan ada lebihan, silahkan ditunda. Tapi kalau dua barang ini berubah menjadi wujud yang sama, sebelumnya dari asal yang sama tapi berubahnya jadi wujud yang sama, ini tetap ada persyaratan harus ukurannya sama. Ini menurut sudut pandang Hambali. Tapi kalau menurut sudut pandang Ibnu Taimiyah, enggak. Roti sama roti tidak ada masalah, kan dia sudah jadi wujud yang berbeda, sudah bukan barang ribawi lagi, sudah berubah menjadi wujud yang lain, sudah tidak termasuk barang ribawi menurut Ibnu Taimiyah. Al-muhim hadzal dhabit, yang penting ini adalah ketentuannya ya, menurut perbedaan sudut pandang ulama tadi. Idza kharaja 'anil kail bi sun'ah, ketika sudah keluar ya dari wujud aslinya dengan proses atau dengan pemasakan, maka idza kharaja 'anil wazn, keluar dari awalnya dia sebagai barang yang ditakar atau barang yang ditimbang, apakah masih tersisa sebagai barang ribawi ataukah dia berubah ya dari barang ribawi menjadi non ribawi. Inda Syekhul Islam, adapun menurut Ibnu Taimiyah, ma kharaja 'anil kaili aw al-wazni bi sun'ah fa innahu laisa ribawi. Menurut Ibnu Taimiyah, barang yang sudah keluar dari status awal dia barang yang ditakar atau barang yang ditimbang, kemudian dia sudah keluar karena proses atau karena pemasakan, dia sudah bukan barang ribawi lagi. Hatta law bi'a bi jinsi, sampai misalnya dijual lagi dengan produk yang sama tadi, roti dengan roti, nasi goreng dengan nasi goreng, tidak ada masalah. Tapi kalau menurut mazhab Hambali itu masih berlaku, harus sama, harus langsung. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan tidak, ini sudah berubah karena proses, dia sudah keluar dari status asalnya. Masalan law khabazna sa'an minal bur wa badalnahuma bi sa'i burrin lam yukhbaz. Contohnya, misalnya kita membuat roti dari satu sok gandum, mau kita tukar dengan satu sok gandum yang belum dimasak, maka menurut Ibnu Taimiyah ini tidak ada masalah, karena menurut beliau
yang sudah dibuat roti sudah menjadi bahan non-ribawi, barang non-ribawi, madama annahu jarat alaihi sun'ah, selagi sudah ada pemrosesan untuk pembuatan. Wa hatta law bi'tahu bimithlih, sampai kalau Anda menjual juga dengan hasil yang semisalnya, roti dengan roti, yara annaha laysat ribawiyah, menurut beliau itu sudah bukan menjadi barang ribawi lagi, madama dakhalat alaihi sun'ah, selagi sudah ada pemrosesan produksi dari barang ribawi tadi berubah kepada yang lain. Wa mithluhul waznu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah juga tidak hanya yang dimasak, tapi juga barang yang ditimbang. Menurut Syekhul Islam, la yara illa fih, fala yara annal mawzunat ribawiyah kama law bi'ta ina'an min hadid bi hadid. Ya, sebagaimana dalam masalah barang-barang yang ilahnya karena ditimbang, itu juga menurut beliau selagi sudah diproses maka sudah bukan barang ribawi lagi. Menurut mazhab Hambali kan kuningan, tembaga, besi itu kan apa? Riba, karena dia ilahnya ditimbang. Menurut Ibnu Taimiyah, besi, kuningan, tembaga yang masih bahan, jika kemudian sudah dirubah jadi teko, kemudian sudah dirubah jadi ceret, kemudian mau ditukar dengan yang sama, tidak ada masalah, karena dia sudah berubah jadi wujud lain. Ya, kalau dalam mazhab Hambali masih berlaku. Teko yang dari tembaga mau ditukar dengan tembaga yang masih bahan mentah, ukurannya harus sama, haruslah langsung. Ibnu Taimiyah enggak, sudah berubah. Makanya nanti Ibnu Taimiyah pun juga termasuk yang berpendapat ke emas juga nanti. Beliau emas kalau sudah dari bahan mentah berubah jadi cincin ada ukirannya, boleh bagi beliau untuk tukarnya lebihan. Emas batangannya cuma 2 gram mentah, emas yang ukirannya 3 gram misalnya, atau 2,5 gram, bagi beliau boleh, karena sudah melewati proses. Nah, tapi nanti menyelisih pendapat jumhur. Mayoritas ulama mengatakan proses dalam emas dan perak untuk menjadi dia menjadi cincin, menjadi gelang, ada kesulitan pengukiran di situ, tetap tidak mempengaruhi. Tetap dilihat cincinnya yang sudah diukir beratnya 2,5 gram, ya tetap nanti penukarannya misalnya walaupun dengan emas batangan ya tetap 2,5 gram. Ibnu Taimiyah enggak apa-apa lebih, dikasih lebihan boleh. Ya, jadi beliau berpendapat seperti itu. Jadi memang khilafnya sudah lama ya, dan Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat itu membolehkan, karena beliau memukul rata, entah itu makanan, entah itu barang, yang penting sudah ada proses dia berubah, maka dia sudah jadi barang tersendiri, boleh untuk ada lebihan, boleh untuk tidak ada ketentuan tadi, syarat tadi, tidak ada masalah. Fa Syekhul Islam yara annahu idza kharaja bi sun'a an kaunihi ribawiyan fa innahu la yajri fi riba. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ketika barang itu sudah keluar kepada produk yang baru dengan proses produksi, maka dia sudah keluar dari status barang ribawi, maka tidak berlaku riba di situ. Al-masyhur minal madhab, adapun yang tenar dari pendapat madhab, annal makil idza kharaja bi sun'ah innahu yabqa ala ribawiyatihi. Adapun pendapat dalam madhab Hambali, barang ribawi yang ditakar jika sudah keluar karena proses produksi, maka dia masih tetap menjadi barang ribawi. La yasihu an tubadila burran bi khubzin. Anda tidak boleh menukar gandum dengan roti dari gandum. Mau kemana mas? Ke bawah. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya, pelan-pelan. Wala khubzan bi khubzin, juga tidak boleh menukar roti dengan roti kecuali harus sama. Fal khubzu bil khubzi yasihhu lakin la budda an yatasawaya fin nashaf. Jadi roti dengan roti sah untuk ditukar ya, menurut mazhab Hambali jika syaratnya sama dan juga sifatnya juga harus sama. Misalnya yang ini roti yang agak basah, juga itu juga roti yang agak basah. Ini roti kering juga dengan roti kering. Amma khubzun bi burrin falyasihu 'alal madhab. Adapun penukaran roti dengan gandum secara langsung itu tidak sah. Kenapa? Karena mustahil untuk bisa sama. Ini menurut mazhab Hambali. Adapun untuk Ibnu Taimiyah tidak ada masalah, ya. Untuk Ibnu Taimiyah tidak masalah. Taib.
kita berpindah ke, masih ada beberapa penjelasan tapi saya lompati, jenengan baca sendiri. Kita berpindah ke ketentuan yang ke-17. Baik, sepertinya ngaso dulu bentar. Ya, ngaso dulu 7 menit ya. Ini masih lama kok. Zuhur masih 53 menit. Insyaallah bisa selesai ini. Insyaallah tinggal 2 lembar. Ya, tinggal 2 lembar. Insyaallah ngaso dulu 7 menit.